bertanya, mengapa banyak aturan dalam hukum keluarga Islam tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran, tetapi justru kita temukan dalam hadis Nabi? Misalnya, tata cara talak, hak istri selama masa iddah, atau etika dalam pernikahan. Pada titik inilah hadis memainkan peran yang sangat menentukan. Pada kegiatan belajar ini, kita akan membahas kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam dan fungsi-fungsinya dalam pembentukan hukum keluarga Islam. Setelah mengikuti materi ini, Anda diharapkan mampu memahami secara kritis bagaimana hadis bekerja sebagai penjelas, pembatas, hingga pembentuk hukum. Dalam struktur hukum Islam, hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW menempati posisi sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kedudukan ini bersifat mengikat karena didasarkan pada perintah Al-Quran untuk menaati Rasul. Ketaatan ini mencakup perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi, yang seluruhnya dikenal sebagai sunnah. Namun, otoritas hadis tidak berdiri sendiri secara terpisah, melainkan terintegrasi dengan wahyu. Hadis berfungsi sebagai penghubung antara teks wahyu yang bersifat umum dengan praktik hukum yang konkret dalam kehidupan umat Islam. Fungsi paling fundamental dari hadis adalah sebagai bayan, yaitu penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat global atau umum. Al-Quran memerintahkan salat dan zakat, tetapi tidak menjelaskan tata cara pelaksanaannya secara rinci. Melalui bayan tafsir dan bayan takrir, hadis memberikan penjelasan operasional yang memungkinkan umat Islam menjalankan syariat secara benar. Tanpa hadis, banyak perintah Al-Quran akan tetap bersifat abstrak dan sulit diterapkan dalam fikih praktis. Karena itu, hadis sering disebut sebagai manual operasional syariat Islam. Dalam konteks hukum keluarga Islam, fungsi bayan hadis terlihat sangat nyata. Al-Quran membolehkan talak, tetapi hadis menjelaskan perbedaan antara talak sunnah dan talak bidah, serta mengatur hak-hak istri selama masa iddah. Hadis juga merinci ketentuan tentang mahar, walimah, dan etika pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa hadis tidak hanya melengkapi, tetapi juga memperjelas batas-batas legalitas dalam ranah keluarga yang sangat sensitif. Dengan demikian, pelaksanaan hukum keluarga tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermartabat secara etis. Selain sebagai penjelas, hadis juga memiliki fungsi tahsyis, yaitu menghususkan ayat Al-Quran yang bersifat umum, serta takyid, yaitu membatasi ayat yang bersifat mutlak. Contohnya adalah hadis yang melarang pemberian wasiat kepada ahli waris, yang menghususkan keumuman ayat tentang wasiat. Dalam hukum keluarga Islam, fungsi ini sangat penting agar makna umum suatu ayat tidak diterapkan secara serampangan. Hadis berperan sebagai filter interpretatif agar hukum diterapkan secara tepat dan proporsional. Hadis juga memiliki fungsi tasyri mandiri, yaitu menetapkan hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran. Contohnya adalah larangan menikahi seorang perempuan bersamaan dengan bibinya. Meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai batas fungsi ini, mayoritas sepakat bahwa sunnah Nabi memiliki otoritas hukum yang wajib diikuti. Dalam hukum keluarga Islam, banyak norma pernikahan dan relasi suami istri terbentuk melalui tasyri hadis ini. Oleh karena itu, pemahaman fungsi hadis menjadi kunci dalam penalaran hukum Islam. Dalam perspektif maqasid syariah, hadis berfungsi menjaga tujuan utama syariat, terutama perlindungan keturunan dan pembinaan akhlak keluarga. Hadis yang menganjurkan memilih pasangan berdasarkan agama dan akhlak, misalnya, bertujuan membentuk keluarga yang sehat secara moral dan sosial. Dengan demikian, hadis memastikan bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya legal secara formal, tetapi juga selaras dengan tujuan luhur syariat. Dalam konteks modern, pemahaman terhadap hadis menuntut pendekatan yang kritis dan kontekstual. Kedudukan hadis tetap, tetapi cara memahaminya harus dinamis. Isu-isu hukum keluarga Islam kontemporer memerlukan analisis hadis yang mempertimbangkan konteks sejarah, sosial, dan tujuan hukumnya. Pendekatan ini membantu menjaga keseimbangan antara kesetiaan pada teks dan relevansi hukum dalam realitas modern. Sebagai penutup, refleksikan pertanyaan berikut. Ketika Anda menggunakan hadis dalam merumuskan hukum keluarga Islam, apakah hadis tersebut berfungsi sebagai bayan atau sebagai tasyri mandiri? Dan bagaimana pemahaman terhadap maqasid hadis dapat membantu Anda membangun penalaran hukum yang adil, moderat, dan kontekstual? Pertanyaan ini penting untuk membentuk Anda sebagai analis hukum Islam yang kritis dan bertanggung jawab.